Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Farid Hasan, STHIM selaku pembimbing mata kuliah ini, dan teman-teman sekalian. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran secara daring ini. Yang kedua, marilah kita mengaturkan sholawat serta salam kepada junjungan Nabi kita, Nabi Agung Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Dan yang ketiga, saya di sini dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Khalila dan teman saya Yeti Rahmawati akan mendiskusikan makalah yang telah kami buat dengan judul Konsep Akidah Islamiyah dalam Al-Quran, Quran Surat Al-Baqarah ayat 136, Quran Surat An-Nisa ayat 125, dan Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 13. Langsung saja kita menuju pada pembahasan pertama, yaitu Asbabun Nuzul Quran Surat Al-Baqarah ayat 136. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Bashar, telah menceritakan kepada kami Utsman bin Umar, telah mengabarkan kepada kami Ali Al-Mubarak dari Yahya bin Abu Katsir, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, orang-orang ahlu kitab membaca Taurat dengan bahasa Ibrani dan menjelaskannya kepada orang-orang Islam dengan bahasa Arab. Melihat hal itu, Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian mempercayai ahlu kitab dan jangan pula mendustainya, tetapi ucapkanlah, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang telah diturunkan kepada kami. Abu Aliya Ar-Rabi dan Qatadah mengatakan bahwa Asbat adalah anak Nabi Yakub. Semuanya berjumlah 12 orang. Masing-masing orang menurunkan suatu umat, maka mereka dinamakan Asbat. Sedangkan Ibnu Abu Hatim mengatakan telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Mu'ab Asyuwari telah menceritakan kepada kami Mu'ammal telah menceritakan kepada kami Ubaidillah ibnu Abu Humaid dari Abul Malik dari Ma'qal ibnu Yasar yang menceritakan Rasulullah SAW pernah bersabda, imanlah kepada Taurat, Zabur, dan Injil dan amalkanlah Al-Quran. Poin yang ketiga adalah tafsiran Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 136. Bismillahirrahmanirrahim. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismaila wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Artinya, katakanlah, hai orang-orang mukmin, kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami, dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa dan Isa, serta apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhannya. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan kami hanya tunduk patuh kepada Allah. Maka, jika mereka beriman persis sama dengan apa yang telah kamu beriman kepadanya, sesungguhnya mereka telah mendapat petunjuk. Dan jika mereka berpaling, sesungguhnya mereka berada dalam sisi yang telah mendapat petunjuk. Dan jika mereka berpaling, sesungguhnya mereka berada dalam sisi yang berbeda dengan kamu. Maka Allah akan mencukupkan untuk kamu dari mereka, dan Dialah yang Maha mendengar dan mengetahui. Ayat ini dilanjutkan pengajaran Allah kepada Nabi kaum muslimin menyebut apa yang mereka harus ucapkan dan laksanakan. Ayat ini berpesan, katakanlah, hai orang-orang mukmin, kami beriman kepada Allah, Tuhan yang Maha Esa, pemelihara seluruh alam raya, dan beriman juga terhadap apa yang diturunkan kepada kami, baik berupa ayat-ayat Al-Quran maupun tuntunan ilahi lainnya yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, dan apa, yakni wahyu yang diturunkan kepada Ibrahim, Ishak, Yakub, dan anak cucunya. Dan demikian juga kami percaya kepada apa yang diberikan Musa dan Isa alaihissalam oleh Allah SWT, baik kitab suci maupun mukjizat-mukjizat yang
serta apa yang diberikan kepada semua nabi-nabi pemberian yang bersumber dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka dalam hal kepercayaan tentang kenabian mereka, dan kami hanya tunduk patuh lahir dan batin kepadanya yang Maha Esa. Setelah menjelaskan apa yang diperintahkan kepada kaum beriman untuk disampaikan kepada Bani Israel dan selain mereka, penyampaian yang tersirat dalam ajakan, maka ayat di atas dilanjutkan dengan menyatakan, maka jika ajaran ini mereka terima, walaupun hal tersebut diragukan sebagai dipahami dari kata yang digunakan ayat ini, sehingga mereka beriman persis sama dengan apa, yakni unsur-unsur keimanan yang kamu telah beriman kepadanya, seperti tersebut di atas. Sesungguhnya mereka telah mendapat petunjuk yang benar, dan jika mereka berpaling dan enggan beriman sebagaimana iman kamu, maka ketika sesungguhnya mereka berada dalam sisi yang berbeda, maka ketika itu juga jangan khawatirkan gangguan dan tipu daya mereka, karena Allah akan mencukupkan pemeliharaannya untuk kamu dari golongan mereka yang sangat menyakitkan atau membahayakan hidup kamu. Dan dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Nabi-nabi yang disebut di atas jumlahnya terbatas, sedangkan yang tidak disebut masih jauh lebih banyak. Namun demikian dalam hal mempercayai mereka sebagai utusan Allah jauh lebih banyak. Namun demikian, dalam hal mempercayai mereka sebagai utusan Allah, kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka. Kami tidak sebagaimana orang Yahudi dan Nasrani yang membeda-bedakan Rasul Allah. Orang Yahudi tidak percaya kepada Nabi Isa, sementara orang Nasrani tidak percaya kepada Nabi Muhammad SAW. Kami lakukan itu disebabkan karena mereka semua adalah utusan Allah, dan kami hanya tunduk patuh kepadanya dengan kepatuhan yang mantap dan tampak melalui anggota tubuh kami serta tercermin dalam aktivitas kami. Selanjutnya yaitu poin keempat, munasabah atau keterkaitan ayat. Quran Surat Al-Baqarah ayat 136 ini berkaitan dengan Quran Surat Al-Baqarah ayat 135 yang berbunyi, wa qalu kunu hudaw aw nasara tahtadu qul bal millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin, yang artinya, dan mereka berkata, jadikanlah kamu penganut Yahudi dan Nasrani, niscaya kamu mendapat petunjuk. Katakanlah tidak, tetapi kamu mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan dia tidak termasuk golongan orang yang mempersekutukan Tuhan. Dalam suatu riwayat ditemukan bahwa Ibnu Syuriyah berkata kepada Nabi, petunjuk itu tidak ada lain kecuali apa yang kami anut, maka ikutilah kami, Nabi Muhammad SAW, agar Tuhan mendapat petunjuk. Kaum Nasrani pun berkata seperti itu juga. Maka Allah menurunkan ayat tersebut di atas, yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 135, yang menegaskan bahwa agama Ibrahim adalah agama yang bersih dari perbuatan yang menimbulkan syirik. Poin kelima yaitu kesimpulan. Ayat ini memberi petunjuk cara mengemukakan bantahan dan dalil-dalil dalam bertukar pikiran, yaitu dengan membandingkan antara asas suatu agama dengan agama lain dan sebagainya. Al-Asbat ialah anak cucu Nabi Yakub alaihissalam, yang dimaksud dengan beriman kepada nabi-nabi yang tersebut di atas ialah beriman kepada Nabi Allah yang telah diperintahkan mengajak orang pada masanya untuk beriman kepada Allah. Prinsip-prinsip pokok agama yang dibawa oleh Nabi adalah sama, yakni ketauhidan. Perkataan kami berserah diri kepadanya merupakan sindiran yang tajam yang ditunjukkan kepada orang-orang Yahudi, Nasrani, dan musyrik Mekah, karena mereka mengatakan dan mengakui sebagai pengikut Nabi Ibrahim, sedang Nabi Ibrahim alaihissalam tidak menyekutukan Allah seperti yang telah mereka lakukan. Cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan selanjutnya yaitu Quran Surat An-Nisa ayat 125. Langsung saja kita
Masuk pada poin penafsiran Quran surat An-Nisa ayat 125. Bismillahirrahmanirrahim. Waman asanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinu wa tabi'a millata Ibrahim hanifa wa taqaddallahu Ibrahim khalila. Artinya, dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang dengan ikhlas berserah diri kepada Allah, sedang dia mengerjakan kebaikan dan mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan Allah telah memilih Ibrahim menjadi kesayangannya. Quran surat An-Nisa ayat 125. Keimanan ahli kitab tidak mempunyai pengaruh dalam meraih kebajikan untuk atau memelihara kepentingannya. Maka apakah kemuliaan Islam? Ada pula keistimewaan iman, yakni apabila iman kepada Allah dan ayat-ayatnya tidak senilai dengan sesuatu dan sama saja wujud dan tidak wujudnya, maka apa kemuliaannya? Ayat di atas menjawab pertanyaan yang muncul dalam benak itu, bahwa kemuliaan agama tidak dapat diragukan dan tidak luput dari pengetahuan setiap orang yang memiliki kecerdasan. Hal tersebut adalah dijelaskan oleh ayat ini, yakni siapa yang lebih baik agamanya dan seterusnya. Al-Biqah menghubungkan ayat ini dengan ayat sebelumnya, yaitu bukanlah menurut angan-angan kamu yang kosong dan tidak pula menurut angan-angan ahli kitab. Barang siapa yang mengajarkan kejahatan, niscaya akan diberi pembalasan sesuai dengan apa yang dilakukannya. Ia tidak mendapat perlindungan untuknya dan tidak pula pertolongan selain dari Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang mengerjakan sebagian amal-amal soleh bagi laki-laki maupun perempuan sedang ia mukmin, maka mereka itu masuk surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikit pun. Beliau menyatakan bahwa setelah Allah SWT membongkar palsuan dan kesalahan masing-masing, ditegaskan bahwa tidak ada yang lebih baik daripada yang mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketiga, penganut agama itu, Yahudi, Kristen, dan Islam, mengakui dan mengagungkan Nabi Ibrahim, tetapi tidak semua mereka mengikuti dengan benar ajaran itu. Maka yang terbaik di antara mereka adalah yang mengikuti ajaran itu. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah orang yang menyerahkan diri secara penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika demikian, siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas menyerahkan wajahnya, yakni totalitas dirinya kepada Allah. Ayat ini mengaitkan penyerahan wajah dengan Nabi Ibrahim alaihissalam ini sangat tepat karena Nabi Ibrahim alaihissalam juga diberi gelar dengan pengumandang ajaran monoteisme, yaitu ketika berakhir pencariannya tentang Tuhan dan telah menegaskan, aku hadapkan wajahku kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dengan cenderung kepada agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. Quran surat Al-An'am ayat 79. Pembahasan selanjutnya yaitu munasabah Quran surat An-Nisa ayat 125 yang akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Yeti Rahmawati. 3. Munasabah. Dalam penjelasan di atas sebenarnya sudah diterangkan ayat-ayat yang mempunyai kaitan dengan surah An-Nisa ayat 125. Namun dalam opsi yang ketiga ini akan diterangkan lagi beberapa ayat yang berkaitan dengan surah tersebut. Surah An-Nisa ayat 125 ini juga mempunyai hubungan dengan kewajiban berkhitan. Dalam hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud dikatakan, Rasulullah SAW bersabda, buanglah darimu buku atau rambut kekufuran dan berkhitanlah. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Dalam hadis lain pun dikatakan, Ikhdana Ibrahimu alaihi salam wa huwa ibnu samanina sanatan bil qudumi. Artinya, Rasulullah SAW bersabda, Ibrahim al-Khalil berkhitan setelah mencapai usia 80 tahun. Dan beliau berkhitan dengan menggunakan kapak. Hadis riwayat Bukhari. Namun dalam riwayat lain mengatakan yang disebut dengan kata bil qudum di sini bukanlah kapak, tetapi nama suatu desa di wilayah negeri Syam.
Maka desa inilah yang menjadi tempat Nabi Ibrahim alaihissalam di Khitan. Allah memerintahkan kita agar mengikuti ajaran Nabi Ibrahim yang salah satunya adalah Khitan. Namun di sini kenapa Nabi Ibrahim mau di Khitan pada saat usia 80 tahun? Karena perintah Khitan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim pada saat beliau usia 80 tahun. Dan ini adalah sebagai bentuk ketaatan Nabi Ibrahim pada Allah Subhanahu wa taala. Namun nabi-nabi generasi setelahnya ada yang dihitan pada usia 13 tahun, ada yang dihitan pada usia 8 hari dan 7 hari. Sedangkan kalau Nabi kita sendiri, Nabi Muhammad SAW, itu dihitan sudah sejak lahir. Dan cucu beliau dihitan pada saat usia 7 hari. Dan kalau adat kita sekarang ini biasanya anak itu dihitan pada saat usia 10-11 tahun. Jadi intinya adalah kewajiban khitan. Nah, di sini kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti ajaran Nabi Ibrahim, yaitu perintah khitan. Kemudian Al-Quran Surah An-Nisa ayat 125 ini juga mempunyai kaitan dengan Al-Quran Surah An-Nahl ayat 123, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Summa auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Artinya, kemudian kami wahyukan kepadamu Muhammad, ikutilah agama Ibrahim yang lurus, dan dia bukanlah termasuk orang musyrik. Al-Quran Surah An-Nahl ayat 123. Jadi sudah jelas kita diperintahkan untuk mengikuti agama Nabi Ibrahim. Kesimpulannya, konsep akidah Islamiyah yang terdapat dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 125 ini adalah perintah untuk mengikuti ajaran akidah Nabi Ibrahim alaihissalam. Apalagi kalau bukan tauhid ya. Dan sebaik-baik orang yang paling baik agamanya adalah orang yang ikhlas berserah diri kepada Allah dan mengerjakan kebajikan. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan, karena kesalahan itu datang dari kami sendiri, sedangkan kesempurnaan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.